Pemirsa, buronan Kejaksaan Agung Adeline Lis Sabtu malam tiba di Jakarta setelah ditangkap di Singapura. Terpidana kasus pembalakan liar kini ditahan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 14 hari sambil menjalani karantina COVID-19. Setelah buron hampir selama 14 tahun, terpidana kasus pembalakan liar Adeline Lis akhirnya ditangkap Kejaksaan Agung di Singapura. Adeline dibawa ke Jakarta dengan pengawalan ketat menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Setibanya di Jakarta, Adeline langsung dibawa ke Kejaksaan Agung menggunakan mobil tahanan. Pemilik PT Mujur Timber Group dan PT Keang Nam Development Indonesia ini menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Saudara Adeline Lis yang bersangkutan di Singapura ditangkap dengan menggunakan paspor palsu atas nama Hendro Yonati. Dan sampai saat ini kita alhamdulillah bersyukur terpidana saudara Adeline Lis dapat kita bawa di sini. Adeline Lis kini ditahan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 14 hari sambil menjalani karantina COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Kurang lebih 14 tahun Adeline Lis buron dan akhirnya bisa ditangkap kembali. Dan berikut rekam jejak Adeline sebelum dibawa ke Jakarta. Adeline Lis adalah pemilik PT Mujur Timber Group dan PT Keang Nam Development Indonesia. Ia terlibat dalam kasus pembalakan liar di hutan Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kasus Adeline menarik perhatian publik lantaran divonis bebas pada tahun 2007. Namun Mahkamah Agung memvonisnya 10 tahun penjara, akan tetapi sulit dieksekusi karena sejak itu keberadaannya tidak diketahui. 19 Juni 2021, Adeline Lis akhirnya berhasil dibawa ke Jakarta usai terdeteksi 4 kali mengunjungi Singapura antara tahun 2017 sampai 2018. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait penangkapan Adeline Lis sudah bergabung bersama kami Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Ebenezer Simanjuntak. Selamat sore Pak Leonard. Selamat sore Mbak Stefani, selamat sore pemirsa iNews. Baik, Pak Leonard, saya ingin tanya terlebih dahulu di mana keberadaan dari Adeline Lis saat ini dan di mana proses karantina ini akan berlangsung. Oke, terima kasih Mbak Stefani. Kami sampaikan sebagaimana konferensi pers kami tadi malam bahwa setelah kita berhasil memulangkan terpidana Adeline Lis sebagai DPO yang berisiko tinggi, tadi malam langsung kita laksanakan eksekusi di Rumah Tahanan Negara Cabang Kejaksaan Agung, mengingat juga karena kita mengikuti protokol kesehatan, sementara selama 14 hari kita coba karantina sementara di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Oke, Pak Leonard, Kejaksaan Agung berhasil memulangkan buronan Adeline Lis itu satu hal, gitu, satu poin. Namun tindak lanjut berikutnya itu apa, Pak? Ya, tindak lanjutnya sebagaimana kami sampaikan, bahwa Kejaksaan akan segera melaksanakan eksekusi putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap pidana badan, dan hari kemarin itu sudah kita laksanakan pidana badan, namun ada denda dan kemudian ada uang pengganti yang harus dilaksanakan oleh terpidana. Dendanya adalah sebesar 1 miliar dengan subsidiarnya 6 bulan kurungan, kemudian kita juga harus melaksanakan uang pengganti. Uang pengganti itu sebesar 119 miliar, 802 juta, 393.040 rupiah, dan 2.938.556,24 US dollar. Nah, itu yang sekarang harus kita laksanakan. Namun apabila memang dalam jangka waktu 1 bulan terpidana tidak dapat melunasi uang pengganti, dia dapat maka diganti dengan pidana hukuman penjara selama 5 tahun. Nah, itu dia, Pak. 119 miliar uang pengganti itu kan angka yang tidak sedikit, Pak. Apakah Kejaksaan Agung dalam hal ini juga sudah melacak aset-aset yang bersangkutan untuk memastikan uang ganti rugi ini akan direalisasikan? Ya, untuk itu dengan tertangkapnya terpidana ini, upaya-upaya kita akan terus kita tanyakan kepada terpidana apakah terpidana dapat melaksanakan uang pengganti tersebut dan denda. Oleh karena itu, apabila kemudian kita juga akan melaksanakan penelusuran aset-aset yang
terpidana. Pak Leonard, buron selama hampir 14 tahun. Apa sebenarnya kendala dari Kejaksaan Agung selama ini dalam melacak keberadaan Adeline Lis? Ya, bagaimana telah kami sampaikan, Adeline Lis ini kan sudah 2 kali sebagai buron atau DPO dari tahap penyidikan oleh Polda Sumatera Utara 26 Februari 2006, terpidana itu sudah DPO. Kemudian kita berhasil tangkap di 2006 dan kita bawa kembali ke Indonesia tanggal 9 September. Namun pada tanggal 8 September kita tangkap, memang terjadi ada insiden sebagaimana kami sampaikan bahwa pihak atas staf kedutaan besar RI di Beijing itu mengalami pengeroyokan. Oleh karena itu kemudian setelah kita bawa ke Jakarta, ke Indonesia, kita laksanakan sidang yang bersangkutan, namun pada tahap putusan Pengadilan Negeri Medan yang bersangkutan dibebaskan dan kemudian terpidana kembali melarikan diri. Nah, Oke. Pak Leonard, yang kita ketahui kan bahwa Adeline Lis ini sudah tercatat beberapa kali lolos dengan memalsukan paspornya, begitu Pak. Apakah kaitan dengan pemalsuan paspor ini akan menggandeng kepolisian imigrasi untuk memastikan jika ada pihak lain yang berupaya untuk menyembunyikan yang bersangkutan? Terakhir kan nama yang bersangkutan disebut Hendro Pambudi, begitu. Pada kenyataan tidak, Pak? Ya, yang bersangkutan terakhir dengan identitasnya Hendro Leonardi. Oh ya, mohon maaf, Hendro Leonardi maksud saya, Pak. Ya, tahun 2018 kemarin dia tertangkap di Singapura karena ditemukan identitas yang sama tapi nama berbeda. Dan kemudian kita baru dapat tanggal 4 Maret 2021 dari KBRI bahwa ada warga negara Indonesia yang punya identitas yang berbeda dalam satu paspor tersebut. Sehingga kita terus intens, Bapak Jaksa Agung terus melaksanakan komunikasi dengan pihak KBRI, khususnya Bapak Duta Besar RI di Singapura, dan kemudian kita juga komunikasi dengan atasi kejaksaan yang ada di Singapura, kemudian dengan pihak-pihak lainnya kita melakukan koordinasi yang intens terus, sehingga sebagaimana kami sampaikan, kita tegas, Bapak Jaksa Agung tegas, karena DPO adalah berisiko tinggi, terpidana harus dibawa ke Jakarta. Terima kasih Pak Leonard Ebenezer Simanjuntak, Kapus Penkum Kejaksaan Agung sudah berbincang bersama kami. Pemirsa, Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo meluncurkan film pendek Crazy Fast Indonesian 2 dalam acara IMI Automotive Appreciation Night 2021. Penghargaan kepada berbagai insan otomotif juga diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja keras dan kiprah mereka dalam dunia otomotif. Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia, Bambang Susatyo, meluncurkan film pendek Crazy Fast Indonesian 2 dalam acara IMI Automotive Appreciation Night 2021. Kegiatan ini berlangsung di sebuah studio teater di kawasan Kasablanka, Kuningan, Jakarta dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Film Crazy Fast Indonesian 2 merupakan kelanjutan dari Crazy Fast Indonesian yang dirilis pada 6 November 2020 dengan jumlah viewer mencapai 891.000. Publik bisa menonton kedua film tersebut melalui kanal YouTube CRK Pictures dan kanal YouTube Bamsud Channel. Selain peluncuran film Crazy Fast Indonesian 2, di malam yang sama dilakukan pula pemberian penghargaan kepada berbagai insan otomotif sebagai bentuk apresiasi IMI terhadap kerja keras dan kiprah mereka dalam dunia otomotif. Malam ini kita memberikan penghargaan atau malam apresiasi kepada para tokoh dan pegiat otomotif yang selama ini telah membawa nama bangsa di kancah internasional. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan ini memberikan inspirasi dan motivasi pada anak-anak muda lainnya untuk berkiprah di dunia otomotif dan membawa nama bangsa di dunia internasional. Dengan adanya pemberian apresiasi ini diharapkan tidak menyurutkan daya kreasi dan inovasi anak bangsa dalam berkarya. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Arif Tribawono, iNews melaporkan. Polisi menggerebek kampung narkoba di Palembang, Sumatera Selatan. Selengkapnya akan hadir usai jeda, tetap di iNews Sore.